Tinju adalah satu-satunya yang aku tahu. Siapa namamu? Ikut aku ke klubku. Makanan termasuk. Charlotte, tenang saja. Erik bukan tandingan. Siapa Flynn? Waktumu habis. Henry, apa kau baik-baik saja? Flynn, aku baik-baik saja. Tapi Patrick dan Ivan, Tenang. Mereka sudah mati. Segera. Aku akan mengirim kalian semua menemui mereka. Charlotte, Flynn, karena kalian semua ada di sini, jadi aku tidak perlu repot mengejar kalian. Greggy, Ya, Erik. bersenang-senanglah dengan mereka. Hore bagus. Ayo bermain. Erik, kau pikir kau bisa seenaknya mendorong kami, keluarga Lovell? Keluarga Lovell? Erik bilang, keluarga Lovell itu tidak ada apa-apanya selama aku dibayar. Aku bahkan akan membunuh ayahmu. Flynn, kau tidak sebanding dengannya. Pergi sekarang, pergi sekarang. Pergi. Tidak mungkin. Kau tidak bisa pergi. Kau akan bermain denganku. Dasar sampah tidak berguna. Dengan aku di sini hari ini bukan tempatmu untuk bergerak. Jika tersiar kabar, orang akan menertawakan keluargaku. Cukup bicara. Ayo, hadapi saja. Ayo. Aku sama sekali tidak takut. Erik, tidak ada dendam antara kita. Kau melakukan ini hanya demi uang. Bagaimana kalau begini? Sebutkan harganya. Kita bisa selesaikan ini sekarang. Terdengar bagus. Tidak perlu formalitas. Apa kau ingat Hank? Dia saudaraku. Dia dipukuli dan dipermalukan di tempat ini. Bukankah aku harus membalaskannya? Tapi saudaraku selalu menganggapmu menakjubkan. Nona Lovell, jika kau ikut denganku secara sukarela, mungkin aku akan membiarkan kalian yang lain hidup. Tapi pria ini harus mati hari ini. Flynn, tenanglah. Kamu terluka, kamu tidak bisa melawan mereka. Omong-omong, ayahmu adalah Mike Pearson. Benar, Scorpio sangat tidak kompeten, dia tidak menghabisinya, pada akhirnya, dia malah mati. Apa kau benar-benar mengira Scorpio yang dibalik kematian ayahmu? Akulah pelakunya selama ini. Apa katamu? Apa yang baru kau katakan? Flynn, dia mencoba memprovokasimu, jangan terpengaruh. Ini hebat. Ayo lawan aku. Mari bersenang-senang bersama. Berhenti menggertak. Aku akan melawanmu. Bagus. Ayo, bertarung. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Lex, kembalilah. Jangan panik, Lex adalah salah satu yang terbaik kita. Mungkin dia bukan tandingan Erik, tapi dia masih punya peluang melawan orang ini. Lex sama sekali bukan tandingannya. Diam. Cukup buruk kau ini pecundang. Sekarang kau merusak momentum kita sendiri. Flynn, apa kau laki-laki? Berhenti bertengkar lawan aku sekarang. Jika tidak, kau akan mati. Kau mencari masalah. Berhenti. Lex, jangan menakutiku. Cepat seseorang bawa dia ke rumah sakit. Ini sama sekali tidak menyenangkan.
Jika ini yang kamu punya, lebih baik kamu mati. Flynn, tenanglah. Greg bukan main-main, mereka bilang dia junior, Eric, dia mungkin sederhana, tapi dia sangat kuat, bahkan jika kamu sudah sembuh total, kamu tidak akan sebanding dengannya. Gelar Doke tidak berarti apa-apa bagi pria seperti dia. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Jika kamu takut, pergi saja dan berlutut di depan seniorku, maka dia mungkin akan lunak padamu. Dan wanita berbaju kuning harus menemani Scorpio jika dia senang. Dia akan memberimu kematian cepat. Kamu sudah keterlaluan. Kamu pikir kita akan terima ini? Cukup. Kalian berdua mundur. Ini bukan pertarungan kalian. Bu Lovell, bahkan jika kamu bisa tahan ini, kami tidak bisa. Betul, kami tidak akan terima ini. Ayo, kami akan mengembalikan kehormatan Lex. Tidak apa-apa, Charlie. Jangan khawatir. Mereka berdua setara dengan Lex. Bahkan jika mereka tidak menang, mereka tidak akan membuatnya mudah baginya. Pria ini bukanlah seseorang yang bisa kamu tangani bahkan jika kalian semua melawannya sekaligus. Kalian akan kalah. Kamu di pihak siapa? Kamu pengecut yang hanya menghancurkan momentum kita. Minggir saja dari jalan. Tidak ada yang akan melindungimu nanti tapi Lex. Lex masih 100 kali lebih baik dari pecundang sepertimu. Diam saja. Flynn, aku tahu. Sakit rasanya kau tidak bisa bertarung lagi. Tapi saat ini, yang bisa kita lakukan adalah percaya pada mereka. Masih ada harapan. Tidak. Greg mulai. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Tidak. Apa kalian tidak bisa? Ajari mereka keterampilan yang benar-benar berguna. Orang-orang sekarang. Kau menghina keluargaku. Dan membunuh anak buahku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ini pertarungan, apapun bisa terjadi, Bruce. Kau sudah tidak asing dengan ring. Kau, Charlotte. Kesabaranku mulai habis. Sebaiknya kau putuskan, apakah kau ingin menemani kakakku? Lagi pula, serahkan pecundang ini, sebelum lebih banyak orang tak bersalah terluka. Ayo, aku akan bertarung denganmu. Bruce. Bruce. Orang-orang kami tidak bisa mati sia-sia. Aku akan mendapatkan keadilan untuk mereka. Greggy, ayo kita akhiri ini. Bruce? Bruce tidak akan selamat jika terkena pukulan di titik vital itu. Bruce mundur. Bruce,
berhenti. Kamu mencari mati? Lin, kamu terluka mundur. Dasar pecundang, apa yang kamu lakukan? Ini sangat memalukan. Bruce, Charlie, jika dia tidak menghentikanku membawamu pergi ini, tidak akan berakhir seperti ini. Apa kamu puas sekarang? Charlotte, lukaku tidak terlalu parah. Lagi pula, akulah yang dikejar Perry. Aku tidak akan menyeretmu ke dalam ini. tidak bisa. Dokter bilang kamu benar-benar tidak boleh bertarung lagi. Ya, Flynn. Bahkan Bruce pun tidak sebanding dengannya. Jangan memaksakan diri. Percayalah padaku, percaya padamu dalam hal apa? Bahwa kau akan membuat dirimu terbunuh dan mempermalukan semua orang di Nivon. Turun ke sini sekarang. Selama aku di sini bukan giliranmu untuk menjadi pahlawan. Menarik. Menurutku, tidak masalah siapa di antara kalian yang pergi. Kalian semua sudah mati. Apa bedanya? Aku tahu kamu ingin balas dendam, tapi dalam kondisimu saat ini, bahkan jika kamu bertarung, kamu tidak akan bertahan satu ronde pun. Charlotte, jangan khawatir. Kau akan lihat. Kamu Greg, kan? Ayo, tunjukkan padaku kemampuanmu. Flynn, kamu persis seperti ayahmu, yang tidak berguna selalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dan memulai perkelahian yang tidak bisa kamu menangkan. Apa katamu? Tidak peduli apapun, aku tidak akan pergi untuk membiarkanmu menyia-nyiakan hidupmu. Dengarkan saja, Charlotte. Charlotte, sebenarnya aku... Hentikan aktingmu. Bertarung. Aku tahu apa yang akan mereka katakan selanjutnya. Kalian, hentikan perkelahiannya. Tepat jika kamu tidak punya nyali. Berlututlah di depan Eric. Mungkin saat itu, dia akan memberimu kematian yang cepat. Charlie, biarkan dia. Kesombonganmu lah yang menyeret adikku. Dan seluruh klub ini bersamamu. Ini sama sekali tidak menyenangkan diam. Dan kamu ingin bermain denganku, kan? Baik, aku akan menguburmu di sudut itu. Aku. Lin, Silakan. itu siku penusuk hati. Jadi, inilah kekuatan sejatinya. Apa yang kamu bicarakan? Mereka bilang, 10 pukulan sakitnya kurang dari 1 siku. Dia sudah habis. Dia bicara besar tapi sia-sia. Dia bahkan tidak bisa menerima 1 pukulan. Greg tidak seperti petarung sebelumnya. Dengan cincin besi ini aku tidak bisa melawan sama sekali. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sekarang, keadaannya berbalik. Giliranku.
Bagaimana dia bisa sekuat ini? Greg sangat kuat tapi Flynn benar-benar mengalahkannya, itu gila. Bahkan aku gagal, bagaimana dia melakukannya? Lex, Lihat, Dialah yang memindahkan SUV itu. Kamu pura-pura lemah pada awalnya, agar Greg lengah lalu menyerang saat dia tidak menduga. Kamu licik sekali. dia lengah, itu bukan urusanku. Kamu pikir kamu tak terkalahkan. Hanya karena kamu mengalahkan Greg dengan tipu muslihat. Biarkan aku bilang. Kamu bukan apa-apa. Eric, Greg hampir tidak sadarkan diri, jika kita tidak membawanya ke rumah sakit. Aku biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Segera. Aku akan kembali untukmu. Ayo pergi. Tunggu. Kita belum selesai. Kamu hanya beruntung mengalahkan Greg. Apakah kamu pikir kamu adalah juara 10 kali? Flynn, tahu kapan harus berhenti. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Flynn, mungkin kita harus mengurungkannya itu Eric. The Diablo Greg tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Aku berniat membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi aku berubah pikiran, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu gila? Kamu melawannya? Dia akan membunuhmu, semudah menghancurkan semut? Kamu bilang kamu melakukan ini demi adikku. Dan sekarang apa? Jika nanti kamu dipukuli sampai mati, kamu akan membuat kami semua terbunuh. Bruce, aku pikir dia melakukan hal yang benar saat Lex mendapat masalah. Bukankah kamu buru-buru membalas dendam? Ini. Flynn, berapa peluangmu? Hanya 30%, dengan peluang 30%. Ini adalah misi bunuh diri. Lawannya adalah Eric. 30%. Itu banyak. Dalam 3 detik. Aku akan mengalahkannya 7 kali. Kamu masih bercanda di saat seperti ini. Charlotte, aku serius-serius soal apa? Mengalahkannya 7 kali dalam 3 detik. Itu tingkat KO 100%. Selain juara 10 kali itu sendiri, tidak ada yang bisa melakukannya. Flynn. Ini foto idolaku, juara 10 kali. Semoga membawa keberuntungan. Juara 10 kali? Pecundang yang mundur di menit terakhir, kau benar-benar mengaguminya. Dia bahkan tidak ada di sini hari ini. Bahkan jika dia ada di sini, dia tetap tidak bisa melindungimu. Bahkan juara 10 kali tidak berani melawan Eric. Apa kau ingin mati? Eric yang ingin mati. Baiklah. Aku akan lihat. Apa yang bisa kau lakukan? Dia maju sendiri untuk dipukuli. Dia jelas menguji kekuatanku. Bagaimana dia punya keberanian dan ketenangan seperti ini? Tinju pengguncang bumi Eric itu kasar dan eksplosif. Dia sudah menguasainya. Flynn tidak punya peluang. Ayo. Lagi. Eric, kenapa kamu begitu kuat? Bukan karena aku kuat. Kamu saja yang terlalu lemah. Kamu. Hanya ada segelintir orang yang bisa mengalahkan aku. Siapa sebenarnya kamu? Lawanmu tidak penting. Yang penting menang. Tidak ada hal lain yang penting.
Tidak ada yang penting. Mungkinkah kamu? Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku hanya ingin tahu satu hal. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian ayahku? Dulu ketika aku pertama kali menjadi pemburu hadiah, Joe Holt memberitahuku untuk membawa ayahmu ke Nifon. Pada saat itu, dia hampir tidak bertahan. Joe Holt. Flynn, aku kalah darimu hari ini. Tapi Perry memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya, dia tidak akan membiarkan ini berlalu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Itu hampir saja. Hanya sedikit lagi kamu akan kalah. Charlotte. Aku senang kamu baik-baik saja. Flynn, apa yang aku katakan tadi tidak pantas, jangan ambil hati. Tidak apa-apa, Bruce. Omong-omong, apakah kamu pernah dengar seseorang bernama Joe Holt? Joe Holt, raja pengemis di Nifon. Mereka bilang dia berpakaian compang-camping dan berkelana antara Nifon dan Bayton sepanjang tahun. Dia tidak mudah dilacak. Aku rasa aku melihatnya beberapa kali di Valia. Kamu bisa coba mencarinya di sana. Charlie, kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Kamu bisa berkunjung sementara di sana. Oke. Pergi berobat ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Ayo berangkat ke Valia. Flynn, itu Joe Holt. Apa yang kamu katakan? Joe Holt menyuruhku mengantar ayahmu ke Nifon. Saat itu, dia hampir tidak bertahan. Flynn, jangan marah-marah. Joe sudah ada sejak dulu, dia bukan orang yang bisa dipermainkan. Bagaimana kalau ini jebakan Eric? Kita akan langsung terjebak? Benar, kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Hei, ada apa? Yo bilang dia ingin mengambil alih Nifon dan membasmi para petarung. Aku tidak bisa diam saja, jadi aku pergi melawannya. Aku bahkan tidak berhasil melewati gerakan pertama. Kau. Charlotte. Henry, mari kita lihat. Sudah hampir 10 tahun, tapi kalian masih sampah semua. Kalian sama sekali tidak maju. Beraninya kau menghina kami? Bajingan, kau dulu cukup sombong. Tapi bagaimana dengan saat kau dipermalukan? Lupa soal itu? Bajingan. Berani sekali kau. Maksudmu orang Pearson itu? Aku tidak ingin repot dengannya, tapi dia terlalu berani, dan aku menghabisinya dengan satu pukulan di Nifon. Ibu. Tidak. Giliranku, kamu. Bukankah rencananya menunggu dan melihat? Kamu ngapain? Dia benar. Jika kamu naik sekarang, itu pada dasarnya bunuh diri. Aku harus melakukannya. Ayahku adalah bajingan. Kamu pikir kami tidak bisa menghadapimu? Tentu saja tidak bisa, Valia, penuh dengan pengecut. Berani sekali kamu.
Apa? Ayahku mengalami beberapa tulang yang keluar dari tempatnya. Titik Merle dan titik abolnya hancur. Orang itu jelas tahu bagaimana cara membunuh dengan setiap gerakan. Tulang-tulangnya keluar dari tempatnya. Titik Merle dan titik abolnya hancur. Persis sama seperti ayahku. Ini hanya pertarungan. Kenapa harus sekeras itu? Singkirkan dia. Kau merengek ketika aku membunuh pecundang. Tidak suka? Ayo tantang aku. Pengecut sekali. Aku akan melawannya. Flynn, Nak, kamu masih anak-anak, dan kamu mau bertarung. Kamu pikir ini taman bermain? Ada apa? Kamu takut? Apa? Bagiku, kamu tidak berbeda dari sampah-sampah ini. Kamu sama sekali tidak menarik bagiku. Nak, menantang Tuan Holt ada harganya. Kamu bisa membayarnya. Jangan menakutinya. Dia bisa ngompol. Harga apa? Jika kalah, bayar tunai. Jika tidak bisa, bayar dengan nyawamu. Kamu mau bertarung dengan, 1, kamu sudah gila. Bertarung atau minggir. Jangan berdiri di sana membuang-buang tempat. Pergi. Flynn, aku punya uang. Tidak perlu. apa yang dia lakukan? Nah, kamu bangkrut dan masih mau bertarung? Sebaiknya kamu pergi. Dan periksa kepalamu. Aku tidak punya uang. Tapi aku punya sesuatu. Aku penasaran apa itu. Itu cuma foto jelek? Kau pernah melawannya sebelumnya. Apa kau tidak ingat? Aku sudah membunuh lebih banyak orang dari yang bisa kuhitung. Aku sudah melawan banyak lawan. Siapa dia? Kenapa aku harus ingat dia? Hei. Ternyata dia ayahmu, ya? Si pecundang yang kau sebut. Itu bukan ayahmu, kan? Beraninya kau. Mulai emosi? Lihat dirimu. Jika aku punya ayah seperti itu, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Bagaimana kalau aku membantumu melupakannya? Jangan berani. Joe Holt, kau tidak perlu bertarung, kenapa kau merobek fotonya? Kau ingin melawanku? Baik. Jika kau bisa mengalahkan anak buahku, aku akan melawanmu. Flynn, jangan gegabah. Bukankah ini hanya bullying? Joe Holt. Kau akan kubuat menyesal. Flynn. Mereka bukan sembarang orang. Mereka semua ahli. Dia merusak foto ayahku. Aku akan membuatnya membayar. Ya, kekuatanmu mungkin kembali. Tapi lihat kapalan mereka. Itu tidak datang tanpa 10 tahun bertarung. Bahkan jika kau mengalahkan mereka, kau akan benar-benar kelelahan. Bagaimana kau akan menghadapi Joe? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau mungkin masih muda, tapi keinginan matimu melebihi setiap sampah yang pernah kuinjak. Termasuk ayahmu. Seperti ayah, seperti anak. Nak, di atas ring, semuanya atau tidak sama sekali. Jika kau takut, sekarang kesempatanmu untuk mundur. Benar. Jika kau berlutut dan minta maaf sekarang juga panggil aku Pak dan mohon ampun.
Aku akan melepaskanmu. Lihat dia berusaha terlihat kuat. Sekarang dia dipermalukan. Flynn, kau bisa melawannya. Tapi jangan pertaruhkan nyawamu. Ya, Flynn. Kau akan mendapat kesempatanmu. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Lagi pula ayahmu pasti ingin kau hidup bahagia. Jika aku tidak membalaskan orang tuaku, apa hakku untuk tetap hidup? Pertarungan sampai mati. Tentu. Baiklah. Kau punya nyali. Bagaimana kita melakukannya? Aku akan melakukannya sendiri. Apa? Maksudmu 1 lawan 1? Pilih saja. Maksudku adalah, aku akan melawan kalian semua. Sendirian. Bocah. Kamu pikir anak buahku selemah itu? Aku bilang, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah juara tingkat DOC. Kamu masih jauh dari level mereka. Ayo kita mulai. Joe, katakan saja, dan aku akan menghabisinya dengan 1 pukulan. Baiklah. Mari kita buat ini menarik. Aku bertaruh $1.000. Jika kamu menang, uang itu milikmu. Joe Holt adalah orang yang buruk, tapi dia petarung yang kuat. Aku bertaruh $2.000. Kamu suka pamer, ya? Coba lihat kemampuanmu. Aku bertaruh $5.000. Aku bertaruh $1. Aku akan memenangkan taruhan ini. Dasar bodoh nekat. Dia mampu menyerang dan bertahan. Flynn, hati-hati. Jangan khawatir. Ini mudah sekali. Oh tidak. Kamu terlalu lambat. Siapa? Selanjutnya. Flynn kerja bagus. Aku meremehkannya. Dia hanya pura-pura bodoh. Teman-teman, tangkap dia. Bagaimana kau bisa menggunakan senjata itu, curang hei? Kau pikir kau bisa membunuhku dengan itu? Sekarang, giliranmu. Aku tunjukkan padamu harganya, karena merusak fotoku dan menghina ayahku. 1 lawan 5. Dan kau masih berdiri. Nah, aku akui. Aku terkesan. Aku bertaruh semua. Dan semuanya hilang. Kau melakukan ini dengan sengaja. Jangan khawatir, saat Joe mulai bergerak, pria itu tamat. Saat itu terjadi, uangnya akan menjadi milik kita. Benar. Selama bertahun-tahun banyak pria telah tewas di tangan Joe Holt. Mereka semua petarung tangguh. Flynn, sebaiknya kita lupakan saja. Tidak. Flynn, kau baru saja pulih dari pertarungan. Sanggupkah kau menghadapi yang ini? Tidak apa-apa untuk istirahat. Aku tidak ingin ada yang bilang aku menang secara tidak adil. Kau benar-benar putranya. Dia dulu sama keras, kepalanya sepertimu, tapi pada akhirnya, aku berhasil mengalahkannya. Dia menangis dan memohon ampun. Dia bahkan memohon padaku untuk tidak membunuhnya karena dia punya seorang putra.
Beraninya kau. Joe, kamu luar biasa. Habiskan dia. Kamu menggunakan serangan diam-diam. Itu menyedihkan. Dengar, aku yang buat aturan di sini. Aku yang tentukan apa yang boleh. Jika kamu tidak setuju, jangan bertarung. Flynn Joe benar-benar bajingan, dia menggunakan trik kotor, hati-hati. Ayo lawan aku. Lanjutkan. Flynn, Serangan Joe tidak bisa diprediksi. Orang itu tidak bisa mengimbangi. Dia masih berani melawan, dia akan mati. Kamu memang anak ayahmu. Kalian berdua suka bersembunyi. Kamu tidak berbeda dengan tikus God. Apa katamu? Kamu tidak suka? Ayo lawan aku. Dia tertipu. Bagaimana mungkin? Apa? Joe benar-benar kalah, Joe. Kamu kalah bagaimana dengan uangku? Kamu kan kuat. Hajar dia. Kuat. Satu-satunya yang kuat di sini adalah temanku Flynn Pearson. Aku akui, kamu menang. Jangan mendekat. Menjauhlah. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku akan mengembalikannya sepenuhnya. Tuan Clark, aku gagal dalam misi. Aku ingin hasil. Bukan alasan. Flynn jauh lebih kuat dariku. Itulah sebabnya. Aku menyerah. Dari misi ini. Eric, kamu benar-benar berpikir. Aku butuh sampah sepertimu. Karena dia selamat. Kamu tidak punya alasan untuk hidup. Kamu. Tuan Clark, Anak dari seniorku. Benar-benar luar biasa. Pergi bantu Joe. Lalu, bawa orang lain itu ke aku. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku akan membalasnya sepenuhnya. Bahkan jika kau bunuh aku, ayahmu tidak akan hidup kembali. Jangan khawatir. Aku akan memastikan kau tetap hidup. Kau bunuh aku, atau aku akan membuatmu memohon. Seperti yang kulakukan pada ayahmu. Apa yang kau lakukan? Kau membunuh ayahku. Menurutmu? Tidak. Aku tidak membunuh ayahmu. Ayahku memiliki luka yang sama seperti Safia. Beraninya kau menyangkalnya. Sebenarnya. Saat itu, aku tidak hanya mematahkan tulangnya. Aku membuatnya lumpuh total. Dia hanya bisa merangkak di tanah. Kau tahu betapa tidak berdayanya dia? Beraninya kau. Kau tidak bisa membunuhnya. Siapa kau yang ngatur? Terima kasih. Siapa kau? Yang tahu namaku adalah anak buahku atau mayat. Kau yakin mau tahu?
Charlotte, kenapa dia nggak bisa ngomong aja? Kenapa dia suka usil? Kita nggak bisa melawan dia. Henry, tunggu di sini. Aku akan panggil bantuan. Kau berencana membawanya pergi. Selain menyelamatkannya, bosku ingin bertemu denganmu. Aku di sini untuk membawamu kembali. Luna Zane, kenapa dia ada di sini? Maksudmu Black Widow? Katanya dia termasuk 10 petarung teratas di dunia. Nak, setelah dia menangkapmu, aku akan menyiksamu perlahan. Kau tidak bisa menangkapku. Dan kau tidak membawanya juga. Kau mau main keras? Ya? Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kau petarung yang lebih baik dariku. Tapi soal membunuh, kau bukan tandinganku. Kenapa Charlotte lama sekali? Nak, jangan bilang aku tidak memberi kesempatan. Jika kau menyerah sekarang, aku tidak akan menyakitimu. Kau yang memberi kesempatan padaku. Bos Luna tidak lain adalah Perry Clark. Masalah apa yang dia timbulkan? Sampai Perry mengirim orang mengejarnya? Jika mereka menangkapnya, dia tidak akan keluar tanpa cedera. Itu salahnya sendiri, terlalu sombong. Semoga, lain kali, dia lebih pintar. Perry Clark mengirimnya untuk menyelamatkan Joe. Mungkinkah? Sebenarnya. Apa hubungan Perry dengan kematian ayahku? Nah, sudah punya keputusan? Kau ingin aku menyerah? Kau benar-benar meremehkanku. Kau ingin mati? Tunggu. Tunggu. Akhirnya kau kembali, akan segera terjadi. Charlotte, kenapa kau di sini? Jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang akan membawamu hari ini. Kau. Luna, kau kenal dia? Dia seorang Lovell dan pemilik Charm Club. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jangan repot-repot jadi pahlawan. Keluarga Lovell. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertanding secara internasional. Jika kau tidak tahu, kau akan mengira semuanya sudah mati. Hei, Nona Lovell, apa aku salah? Tolong. Periksa apakah kau bisa mengurus dirimu sendiri sebelum ikut campur dengan orang lain. Kau tidak punya suara jika kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu. Seseorang khawatir, ya? Apa kau akan memukulku? Luna, jangan repot-repot berdebat dengannya. Berikan saja pelajaran padanya. Kau benar. Flynn, cari kesempatan dan pergi. Tidak mungkin. Tidak ada dari kalian yang pergi kemanapun. Aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani menyakiti mereka. Sean Lovell, kenapa dia di sini? Mari lihat apa yang mereka lakukan. Sejak turnamen terakhir Sean Lovell, tidak pernah muncul Bruce Lovell. Yang memegang kendali, aku tidak pernah mengira dia akan datang. Katanya, Sean Lovell sangat ahli dalam berbagai seni bela diri. Dulu dia mengalahkan semua lawan dan memenangkan Grand Slam. Dengan dia di sini, orang-orang ini tidak punya peluang sama sekali. Ayah, Kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kembali dan beritahu Perry aku. Membawa Flynn. Jika dia punya masalah, suruh dia datang menemuiku sendiri. Tuan Lovell Singer, Flynn hanyalah karyawan putrimu. Kau akan membelanya? Apa? Kau ingin naik? Melawanku? Ayo. Tunggu. Flynn, kita punya waktu. Tidak perlu terburu-buru. Charlotte, aku ingin membalaskan dendam ayahku. Kamu bisa pergi. Tapi dia tidak bisa. Flynn, aku paham perasaanmu. Tapi, Luna Zane cukup kuat. Aku khawatir. Tepat sebaiknya kita lepaskan saja. Aku berniat mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi. Flynn, aku di sini hanya karena putriku. Jika kau terus begini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Kau ingin menyentuhnya. Kau harus melewati aku dulu. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Nak, jadi bagaimana jika kau panggil Soan Lovell? Jika kau tidak bisa melewati Luna, kau tidak akan bisa membunuhku. Itu dia. Kau sudah menyerah? Kau melepas sepatumu. Apa kau mencoba mengalahkannya dengan kutu air? Dia bisa berlatih bertahun-tahun dan tetap kalah oleh Luna. Dia tidak akan bertahan 3 detik sebelum dia jatuh dan selesai. Kaki telanjang bikin kamu unggul. Ini teknik Trelvo klasik. Bertelanjang kaki membantu kamu merasakan dampak lebih baik, meningkatkan tenagamu. Trelvo. Ya, dia ahli dalam berbagai seni bela diri. Anak ini penuh kejutan. Pantasan kamu bersikeras melindunginya. Aku mengandalkan kemenangan mudah, tapi sekarang aku harus kerahkan semua. Aku punya kendali penuh atas seranganmu. Akhiri ini. Dia sudah tamat. Aku tidak menyangka kemampuan bela diri Luna ada di level ini. Mungkin aku harus menahan diri saat melawannya. Flynn, awas. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Joe melarikan diri. Kamu mencoba melarikan diri. Nak, apa kau mencoba membunuhku? Mata. Dibalas mata. Pergi ke neraka. Baiklah, kau memaksaku melakukan ini. Flynn, apa kau baik-baik saja? Tolong jangan bunuh aku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Joe, jika kau mengatakan yang sebenarnya padanya, Tuan Clark akan membuatmu membayarnya. Bagaimanapun, apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanku hidup? Cedera ayahmu tampak parah pada saat itu, tapi tidak fatal. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Aku tidak membunuh ayahmu. Itu adalah... Itu. Berhenti. Aku hampir. Sedekat ini. Flynn. Flynn, aku tahu kau ingin membalas dendam ayahmu, tapi apa pernah terpikir olehmu bahwa ini bisa jadi jebakan? Maaf. Aku gegabah. Flynn, kita akan menangkapnya lain kali. Turnamen antar provinsi akan segera diadakan. Cukup kacau di luar sana. Charlotte, bawa mereka pulang. Itu akan lebih aman. Oke. Flynn, aku mengaku kalah. Tapi lain kali kau tidak akan seberuntung ini.
Aku tidak membunuh ayahmu itu adalah... Joe terbunuh. Tapi dia tidak terlihat terkejut. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Sebentar. Mereka pergi. Di mana kau kira bisa menemukan mereka? Tapi, Dalam 5 hari, adalah turnamen antar provinsi tahunan. Harry Clark berharap kemenangan. Akan mengembalikan listingnya ke jalur yang benar. Dia akan memastikan Luna berkompetisi. Kau bisa bertanya padanya. Saat itu, ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. turnamen akan segera dimulai. Dan Bruce memilih momen yang paling buruk untuk mengecewakanku. Flynn. Dengan dia keluar. Dan Andy yang terlalu impulsif kami mengandalkanmu. Untuk acara ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Pak, klub tempur Valia sudah di sini. Kenapa mereka ada di sini? Charlie, suruh Flynn dan yang lainnya istirahat dulu. Charlotte? Siapa Andy yang disebut ayahmu? Dia. Charlie. Charlie. Kamu tidak bilang kalau kamu kembali. Aku bisa menyuruh mereka menjemputmu. Ya, Charlotte, Andy sudah menunggumu selamanya. Akhirnya, kamu kembali? Aku di sini. Untuk urusan Flynn. Jadi aku tidak bilang siapapun. Flynn. Kamu yang sembrono. Yang membahayakan Charlie. Maksud kamu siapa? Kejadian itu bukan salahnya. Oh, dan Andy. Bruce di rumah sakit. Flynn akan bergabung denganmu. Di turnamen. Apa? Charlotte? Dengan dia di sana. Akan menyeret Andy ke bawah. Aku percaya Flynn bisa menanganinya. Charlie, turnamen ini sengit. Percaya saja tidak cukup. Bagaimanapun, jika dia bisa bertahan 3 detik denganku, aku akan percaya padanya. Tidak tertarik. Bocah, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Andy. Kamu tidak apa-apa. Ya, Andy, Flynn adalah tamu kita. Kamu sudah keterlaluan. Dia membuatmu diburu dan memasukkan Bruce ke rumah sakit, dan aku yang jahat. Turnamen sudah dekat, apa yang salah denganku? Melatihnya sedikit. terima kasih. Tapi aku bisa mengurus sendiri. Kamu lolos berkat koneksi. Dan kamu bersikap sok kuat. Jika bukan karena Tuan Lovelser membantu Charlie, kamu tidak akan bahkan berada di sini. Cukup ayahku memilihnya karena dia mengalahkan Joe dan Luna. Itu tidak ada hubungannya denganku. Charlie, apakah kamu harus berbohong untuk membelanya? Apakah dia berani mengakuinya? Charlotte tidak berbohong. Kenapa aku tidak mau mengakuinya? Apa? Kamu benar-benar mengakuinya Raja Pengemis, dan Janda Hitam adalah yang terbaik di Bayton. Kamu tidak pantas bahkan untuk berdiri di bayangan mereka. Kamu. Oh, kamu putra Mike, kan? Aku dengar. Ayahmu bicara sembarangan. Dan membuatnya lumpuh. Kamu ingin mengikuti jejaknya? Sialan kau. Flynn. Andy tidak bermaksud begitu. Aku akan buat dia minta maaf. Maaf tidak selalu berhasil. Ini yang berhasil. Kau mau bertarung? Oke. Andy, aku yang akan menangani anak bawang ini. Baiklah. Jangan keras-keras padanya. Demi Mas Lovell. Santai. Aku akan buat dia pusing. Bukan cedera otak. Aku merasa benar-benar dikalahkan olehnya. Aku bilang jangan keras-keras. Bukan main-main dengannya. Berhenti bercanda. Tunjukkan kemampuan sejatimu. Bangsat. Dia akan menunjukkan padamu. Apa itu putus asa? Lanjutkan.
Ya, Kamu baik-baik saja. Santai, aku menahannya. Aku tidak merusak otaknya. Andy. Menyedihkan. Nanti lari 6 mil lagi. Tidak boleh tidur kalau tidak selesai. Flynn, kamu benar-benar mencari masalah. Cukup. Pak, kenapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, kamu akan kehilangan lenganmu. Alih-alih berlatih, kamu malah membuat masalah. Minta maaf pada Flynn. Tapi aku... Minta maaf, sekarang. Maaf. Tidak apa-apa. Flynn, jangan ambil hati. Secara pribadi. Oke, Karena semua ada di sini. Aku akan mengatakannya. Klub Tempur Valia telah menantang kita untuk slot kita. Klub Tempur Valia? Bukankah mereka hampir bangkrut? Mereka bangkit kembali setengah tahun lalu. Dan telah menggerus bisnis kita. Intelku bilang Perry ada di balik ini. dia lagi. Kita harus ikuti aturan Nifon. Jadi, besok ada padamu. Oke. Baiklah, sudah larut. Istirahatlah. Bruce, ada kabar tentang juara 10 kali? Aku sudah mencari, tapi... Sepertinya, Flynn adalah harapan terakhir kita. Pak Lovell Senior. Sudah lama tidak bertemu. Masih kelihatan baik ya? Kau membuatku tersanjung, Pak Monroe. Ini? Duduklah. Flynn, dia Damon, pemilik Valia Combat Club, dan juara kickboxing dunia. Mencoba MMA. Tidak cocok, kurang berdampak. Dan pensiun dini. Lalu, dia pergi ke tempat temanku. Dan, Kenapa Luna di sini? itu dia. Kudengar kau mencariku. Siapa yang membunuh Joe kemarin? Yaitu. Ikut aku dan aku akan memberitahumu. Flynn, jangan pergi dengannya. Flynn. Aku konsultan Tuan Monroe. Jika kau menyentuhku, tidak ada yang keluar dari sini. Pukulan rendah? Pertama, tantangan. Lalu, konsultan. Flynn, mereka jelas mengejarmu. Biarkan mereka datang. Saya siap. Banyak omong. Tak ada aksi. Apa-apaan? Apa? Gendut. Tidak tahan. Ayo lawan aku. Andy. Tuan Monroe. Berhenti mengulur waktu. Tuan Lovell Senior, mari kita mulai. Todd, giliranmu bersinar. Jangan khawatir. Siapapun dia, aku akan patahkan lehernya dalam satu gerakan. Siapa Flynn? Keluarlah dan hadapi aku. Suaranya terdengar akrab. Jika ada yang maju, itu aku. Kamu hanya cadangan. Bajingan. Tonton dan belajar. Andy, hati-hati. Santai.
Aku akan membuatnya memohon ampun. Kamu Flynn. Bertarung. Atau pergi. Ada apa dengan topeng bodoh itu? Apa kau pikir? Kau pahlawan bertopeng? Apa? Persetan. Sialan kau. Itu dia. Pak Clark. Aku nggak ngerti. Flynn itu kuat. Tapi apa kita benar-benar perlu Todd mundur dari kejuaraan tinju dunia untuk ini? Perusahaan akan listing ulang tergantung pada turnamen ini. Tidak ada yang bisa salah, dia harus mati. HL. Jika Flynn mati, keluarga Lovell tidak akan melepaskannya. Keluarga Lovell tidak punya waktu lama. Setelah kita menang, dan listing ulang berurusan dengan mereka akan mudah. Baiklah. Itu dia. Flynn, apa kamu kenal dia? Itu Todd. Aku tahu reputasinya. Dia kejam. Andy bukan tandingannya. Kamu tidak terlalu mengesankan. Kukira kamu suka menghindar. Tidak mungkin. Aku akan memberimu banyak hal untuk dihindari hari ini. Andy, menyerahlah. Andy, Andy, Cepat. Kamu Flynn kan? Lawan aku. Kenapa kamu pergi sejauh itu? Bagaimana aku menjelaskan ini? Tuan Lovell Senye? Maaf. Aku minta maaf. Jangan khawatir. Aku akan menanggung semua biaya medisnya. Damon. Jika ada apa-apa yang terjadi padanya, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Kamu terlalu tua untuk marah seperti ini. Jaga kesehatanmu. Andy sudah tumbang. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Ayah, Kami akan. Tunggu. Mau tahu siapa yang membunuh Joe? Apa maksudmu? Kalahkan dia. Dan aku akan memberitahumu. Apakah dia akan tertipu? Tentu saja. Dia tidak punya pilihan lain. Flynn, sebaiknya kita lepaskan saja. Sudah kubilang. Jika dia menginginkannya, aku akan ikut sepenuhnya. Flynn, Charlotte, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Kamu benar-benar anak Mike. Kamu punya nyali. Bocah, apa kau sungguh-sungguh berpikir kau akan menang? Bagaimana kau tahu? Jika kau tidak mencoba, Mike, kalau saja kau tidak melawanku, apa kau akan mati dengan sangat mengerikan? Karena kau kejam. Aku tidak akan berbelas kasih. Jangan khawatir putramu. Akan segera menemuimu. Apa itu bayangan? ayah, menurutmu Flynn punya kesempatan? Sulit dikatakan. Apa maksudmu? Kekuatan Todd tidak perlu diragukan. Tapi Flynn, jauh dari biasa. Sepertinya, kamu sangat percaya padanya.
Kamu kalah. Siapa bilang aku kalah? Coba lagi. Napasmu tidak beraturan. Bertarung terus tidak ada gunanya. Dia melakukan kuncian berdiri. Flynn kalah. Kau sama tidak malunya seperti 10 tahun lalu. Apa maksudmu dengan itu? Flynn, Sekarang, saatnya memenuhi janjimu. Sial. Bebaskan dia sekarang, atau aku akan membuatmu menyesal. Pak Monroe, kau sudah dewasa. Jangan rendahkan dirimu seperti ini. Tenang. Kami akan menanggung biaya medisnya. Kau? Aku berubah pikiran. Bebaskan dia. Dan menyerahlah. Dan aku akan bicara. Apa-apaan ini? Flynn, jangan percaya padanya lagi. Flynn, kau benar-benar tidak bisa percaya padanya. Pak Lovell Senior, aku akan dengan senang hati menerima posisimu di turnamen. Apakah dia ibumu? Kau menyerah begitu saja. Sangat memalukan. Bajingan. Jadi apa kau bisa bertarung? Kau tetap harus menyerah. Apa yang kau tunggu? Menyerahlah. Aku tidak pernah bilang akan menyerah. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Flynn, Kamu punya 3 detik. 3, Jangan berani-berani. 2, 1. aku membunuh Joe. Apa? Bukan hanya itu. Aku juga membunuh ayahmu. Mustahil. Ayahku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau bunuh dia? Karena dia pantas mendapatkannya. Saat dia membunuh tunanganku di arena 10 tahun lalu, dia seharusnya sudah menduga ini. Ayahku bukan orang seperti itu. Melihatnya dengan mataku sendiri. Tidak percaya padaku? Tanya dia. Kalau aku bohong. Kita bicarakan nanti. Pak, apa yang terjadi saat itu? Flynn, itu benar. Ayahmu membunuh tunangan Luna. Tapi, ada yang janggal. Maksudmu? Penyelenggara tidak pernah merilis hasilnya dan menyalahkan Mike sepenuhnya. Juga, seseorang melihat Perry menyuntik tunangan Luna di ruang ganti. Sebelum pertandingan, Maksudmu? Overdosis obat. jangan khawatir. Bruce sedang menanganinya. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mendapat jawaban pada hari turnamen. Ayah, jangan khawatir. Aku akan mencari semua orang yang menyakitimu. Flynn, jangan terlalu stres tentang turnamen ini. Lakukan yang terbaik saja. Lagi pula, Perry punya banyak petarung top di bawahnya. Kecuali, kita bisa menemukan juara 10 kali. Kemungkinannya kecil. Juara 10 kali. Ya, aku sudah bertahun-tahun mencarinya. Tapi tidak berhasil. Pak, sebenarnya aku, Flynn? Ayah, Charlotte. Kenapa kamu di sini? sudah lama sekali sejak aku kembali. Ayo kita pergi besok. Dan santai sebentar. Aku perlu berlatih. Ayah,
Latihan itu penting tapi begitu juga dengan mengetahui kapan harus santai. Aku akan pergi. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Tapi lebih melelahkan daripada latihan. Serius? Sepertinya cowok benar-benar benci belanja. Ada restoran bagus di bawah. Ayo kita makan. Dan istirahat. Ayo. Pak, target ditemukan. Baiklah, singkirkan Flynn bagaimanapun caranya. Siap. Astaga. Charlie dalam bahaya. Awas. Talon Fist. Mereka dari Byton, jangan omong kosong. Ada kabar? Sudah kuperiksa. Mereka semua pembunuh Byton. Dari Byton mereka tidak bisa mengalahkan kita, jadi mereka main curang. Tidak tahu malu. Tepat. Kita harus membuat mereka membayar. Jika terjadi apa-apa pada Charlie, Perry akan membayar dengan darah. Pak, jangan khawatir. Flynn menjaga Nona Lovell. Semoga saja. Kenapa sepi sekali? Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pembuat onar itu seharusnya sudah mati sekarang. Kamu nggak apa-apa? Lenganku terkena tikaman belati. Nggak masalah. Untungnya, Flynn ada di sini, atau akan menjadi bencana. Mereka mengejarku. Kamu terseret dalam masalah ini. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa bertanggung jawab pada ayahmu. Aku senang kamu baik-baik saja. Sudahkah kamu tahu siapa yang menyewa mereka? Mereka bunuh diri. Mereka benar-benar berani melakukan ini di wilayahku. Aku akan membuat Perry membayar di turnamen. Misi? Gagal. Apa? Mereka pembunuh top di pasar gelap. Kita meremehkan kekuatan Flynn. Turnamen akan segera dimulai. Sekarang bagaimana? Ini adalah obat terbaru perusahaan. 1 pil memberimu kekebalan rasa sakit dalam 10 menit, dan melipat gandakan kekuatanmu. Di turnamen, dia mati, dan kamu mendapatkan balas dendammu. Flynn, aku mempertaruhkan segalanya padamu malam ini. Kamu tidak boleh kalah. Jika kamu kalah, aku akan menemuimu di atap. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Bagus, itu membuatku tenang. Flynn. Semoga hari ini berjalan sesuai keinginanmu. Aku selalu beruntung, jadi jangan berharap terlalu tinggi. Benarkah? Aku ingin melihat apa yang kamu punya.
daripada khawatir tentang orang lain. Khawatirlah tentang dirimu sendiri. Kita masih punya urusan yang harus diselesaikan. Tentu, kita bicara saat kau menang. Hadirin sekalian, turnamen dimulai sekarang. Karena Nifon memenangkan turnamen terakhir, Baiten akan melancarkan tantangan terhadap mereka. Mari sambut pembela pertama Nifon, Andy. Andy. Jangan lupakan pelajaran kita. Santai, aku tidak akan. Andy, kamu bisa. Ya, silakan sambut penantang Baiten, Luna. Berani sekali pecundang sepertimu muncul di sini. Kau sedang dalam misi bunuh diri. Siapa bilang itu misi bunuh diri? Semoga beruntung. Flynn. Apa Andy bisa menanganinya? Aku sudah menyiapkan Andy dengan pendekatan Luna. Menang itu sulit tapi dia pasti bisa bertahan. Maka, kenapa kirim dia ke sana? Itu pengalaman bagus untuknya. Baiklah, pertandingan dimulai sekarang. Ayo. Berapa lama kau akan terus menghindar? Jika Andy terus menghindar, dia akan meninggalkan celah. Bagaimana jika itu celah yang disengaja? Sekarang aku mengerti. Ayo akhiri ini. Sekarang juga. Kamu. Apa? Ambil ini. Bagus. Apa kau ajari dia semua ini? Hanya apa yang kupelajari dari pertandingan. Jika Luna tidak mengubah taktik sekarang, dia akan terjebak. Seseorang melihat Perry menyuntik tunangan Luna di ruang ganti sebelum pertandingan. Sial. Itu gerakanmu. Mustahil. Kau pikir kemampuan setengah matengmu bisa mengalahkanku? Bagus. Aku menyerah. Ada apa? Aku bilang, aku menyerah. Tentu. Tidak masalah. Pemenang pertandingan ini adalah Luna. Idiot. Apa kau mempermainkanku? Aku sudah bertarung dan bersenang-senang. Kenapa aku tidak boleh menyerah? Kau menyerah? Apa kau tidak punya nyali? Kau aib bagi Nifon. Minggir, enyahlah, kabur. Kupikir aku bisa menang. Tapi dia tiba-tiba mengamuk. Aku tidak sebanding. Tenang. Kau melakukannya dengan baik, Flynn. Giliranmu. Sekarang, sambutlah pembela kedua, Flynn. Flynn, kau bisa. Hadapi dia. Flynn. Kau bisa. Aku kalah terakhir kali, karena aku tidak siap. Hari ini cerita lain, bagaimana kau? Ingin mati? Oh, kau bukan ancaman bagiku, oh.
Dengan berbeda maksudmu. Narkoba. Kau. Flynn, aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesali ucapanmu. Baiklah, pertandingan dimulai sekarang. Dengan kecepatan itu kamu tidak akan pernah memukulku. Apa kau tidak berpikir Luna tampak aneh? Kekuatan dan kecepatannya melonjak seketika, dan dia bertingkah sangat bersemangat. Bersemangat. Maksudmu? Ya, dia mungkin menggunakan zat terlarang. Tidak ada yang lain yang menjelaskan lonjakan mendadak seperti itu. Itu berarti Flynn dalam bahaya. Dengan kecepatan itu, kamu tidak akan pernah memukulku. Lagi. Tidak. Aku mengalahkanmu dalam kekuatan dan kecepatan. Bagaimana bisa? Kau memang mengalahkanku. Tapi setelah meminum obat itu, kau bertarung dengan naluri. Bukan teknik. Kau seperti binatang buas sekarang. Mustahil. Tidak percaya padaku? Coba lagi. Kecepatannya melebihi yang bisa dilihat mata. Ini gila. Dia tidak bisa melihat apapun. Bagaimana cara bertarung? Oh, tidak. Flynn, habis. Apa yang dia lakukan? Ini adalah keterampilan tempur jarak dekat yang sempurna. Ini merasakan musuhmu melalui tulang, daging, dan setiap gerakan kecil. Kau kalah. Kenapa aku tidak bisa menang meski sudah minum obat? Terburu-buru hasil. Hanya berujung kehancuran. Tidak. Itu karena aku tidak minum cukup ya. Itu dia. Ya, itulah alasannya. Begitu aku minum lebih banyak, kau habis. Luna, aku sudah menemukan penyebab kematian tunanganmu. Apa? Aku melacak petugas koroner dan mendapatkan laporan otopsi. Itu jelas menunjukkan dia meninggal karena overdosis obat itu tidak ada hubungannya dengan Mike. Mustahil. Tunanganku tidak akan pernah memakai narkoba. Lihat sendiri. Apakah itu nyata? Terry. Dialah orangnya yang memberikan tunanganmu obat-obatan itu. Bajingan. Kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Keluar, jika kamu ingin hidup. Perry, kenapa kamu berbohong padaku? Apa kamu pikir? Kamu bisa membunuhku. Kamu membunuh tunanganku dan memanipulasiku. Kamu akan membusuk di neraka. Flynn. Kamu terus menghalangi jalanku, aku tidak akan berhenti. Sampai kamu mati. Jangan coba-coba. Apa? Kamu mau ikut mati? Jangan sombong. Cuma itu? Pak. Bagaimana? Kamu bisa sekuat ini?
Itu pasti obat yang sama yang dipakai Luna. Tapi lebih kuat. Tebakanmu benar. Tapi, sudah terlambat. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Luna. Flynn, berhenti melawan. Kecuali juara 10 kali ada di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Juara 10 kali sudah lama menghilang. Kita tidak akan pernah menemukannya. Sepertinya, kita selesai. Flynn, aku akan menahannya. Kamu bawa mereka pergi. Tidak perlu. Aku akan mengurusnya. Kamu? Flynn, jangan memaksakan diri. Kamu adalah juara 10 kali. Makanya dia kelihatan familiar. Dia itu juara 10 kali. Setelah setahun mencari, dia ada di depan mata kita. Dia sebenarnya adalah juara 10 kali. Temanku itu juara 10 kali. Dia tidak lain hanyalah peniru. Apa kau pikir aku akan jatuh? Dengan akting kecil ini. Jangan percaya padaku. Kalau begitu, lawan aku dan lihat saja. Hentikan sandiwaranya. Tuan Clark, apakah kau baik-baik saja? Beraninya kau melumpuhkanku? Kau sebut aku penipu. Tidak bisakah aku membuktikan diriku? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa kau percaya padaku sekarang? Aduh. Bagaimana tepatnya ayahku meninggal? Dia sudah meninggal bertahun-tahun. Apa gunanya? Mengetahui sekarang? Kau akan memberitahuku atau tidak? Oke. Aku akan bicara. Kami dari sekolah yang sama. Tapi dia sama keras kepalanya seperti guru kita. Aku ingin menghasilkan uang dengan mengatur pertandingan dengannya. Tapi dia menolak dan ingin melaporkanku, jadi kau membunuhnya? Ya. Terus, mengganggu mata pencaharian seseorang itu keterlaluan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan sekarang, kau masih tidak menyesal. Membunuhmu adalah keadilan yang benar. Ayah. Akhirnya aku membalaskan dendammu. Baiklah kalau begitu. Ayo makan. Baiklah. Flynn, apa selanjutnya? Untukmu. Aku ingin Halo. Hai, Flynn. Aku melatih tim tinju Davon. Aku ingin kau mewakili Davon dalam kompetisi penting. Apakah kau tertarik? Ya.